itu sudah ditulis Allah Ta'ala takdirnya. Bahkan Imam Ibnu Athaillah sawabiqul umam la tahliku asrar al-aqdar. Keramatnya wali yang terkenal itu yang walaupun dia itu bisa khawarij melebihi manusia normal, menghilang menjadi dua dan seterusnya, itu tidak lepas dari takdir Allah. Maka termasuk bilangnya jasad beliau, semoga Allah Ta'ala cepat kejelasan tentang status beliau ini, supaya cepat ketemu, lekas ketemu. Dan juga kalau memang Allah Ta'ala berkehendak intaqala ila rafiqil a'la, beliau pindah alam, dan mudah-mudahan ruhnya dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Wa minal ladzina sami'una qawla fayattabi'una ahsana bijahi khairil bari al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Saya tahu perasaan kalian ketika travel sudah dikasih jatuh tempo. Karena travel kalau sudah jatuh tempo dan yang backing ini nggak ada yang punya duit, akhirnya mau nggak mau harus jatuh temponya selesai harus buat. Dan kayaknya memang nggak ada yang backing untuk menaikkan temponya. Maka dari itu saya maklum, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya akan memberikan bekal kepada semua supaya mulai detik ini sampai kalian kata akan yakin, sampai kita intaqala ila rafiqil a'la, kita akan bahagia selama-lamanya. Mudah. Amin. Sehingga nanti kalau kalian punya ilmu ini, subhanallah, insya Allah kamu dengan apapun yang terjadi, kalian sakit bahagia, nggak punya duit bahagia, jomblo permanen bahagia. Walaupun dia nge-share video sampai materinya menurut dia materi berbobot, tapi nggak ada yang nge-like, nggak ada yang nge-share, tetap bahagia karena punya ilmu ini. Walaupun insya Allah ketika nyari buku jam 7 sampai jam 7 malam nggak ketemu dan pasiennya terus ngomel terus, padahal pasien stres dikira santet, akhirnya nyari buku ya nggak ketemu, hanya ketemu paku tapi paku bangunan. Tetap bahagia karena punya ilmunya. Walaupun sebagian terus dituduh pula kata orang karena ini pakaiannya kayak kejawen, akhirnya dituduh ini mesti berdunu ini. Ya, karena dari Banyuwangi ini mesti dituduh berdunu ini, Persatuan Dukun NU. Walaupun dituduh pula wah ini rumujisnya, ini jenggotnya panjang kayak Wahabi, dituduh Wahabi. Walaupun dituduh Wahabi sekalipun tetap bahagia. Apapun panggilan orang ke kita tetap bisa bahagia. Apa itu rumusnya? Jadi karena saya setiap orang kesini mesti tak kasih bekal ini supaya dia pulang dari sini dia bisa bahagia selama-lamanya. Jadi koyan. Kalau misalkan kesembuhan itu syifaan la yughadiru saqaman. Sedangkan sihir itu kalau orang pakai sihir tentu kan muqayyad ya. Sihirnya itu muqayyad, artinya nggak lama. Misalnya orang sakit kasih sihir ya kelihatannya sembuh. Lain lagi kumat lagi karena kekuatan jin itu enggak inakai syaitan kana itu. Hanya enggak permanen. Dan nanti ini ibarat saja. Saya biaskan ke arah situ karena dengan sebagian ada yang sudah praktisi, walaupun sebagian banyak yang siti prak. Minimal tahu bahwa nanti ini permanen, bahagianya permanen. Apa itu ilmunya? Yaitu ilmu az-zuhdu di dunia. Zuhud artinya sepi dari dunia. Selama kita masih hatinya bergantung dunia, maka selama itu pula kita nggak bisa bahagia. Kenapa orang itu tidak bisa bahagia ketika hatinya penuh dengan cinta terhadap dunia? Karena di dalam dunia ada dua sifat yang membuat orang itu jadi susah. Yang pertama yaitu rusak
yang kedua adalah hilang. Rusak dan hilang ini adalah dua sifat yang masuk ke dunia, sehingga kalau kita tetap memaksakan diri ngeyel, saya bisa bahagia kalau saya punya mobil Avanza walaupun keluaran tahun 2000-an, misalkan acuannya tetap dunia mobil, saya pasti bahagia ketika dapat Innova Reborn. Maka selama itu dia nggak bisa bahagia. Kenapa? Innova Reborn-nya nggak akan lama. Sama seperti dulu sampean punya sepeda ondel. Pernah ingat nggak sampean punya sepeda ondel? Punya nggak? Iya. Ini sampean nggak punya sepeda ondel mesti kere, sak kere nih wong. Ada orang kere itu di bawahnya orang kere ya ada sampean. Karena nggak punya sepeda ondel. Ukuran sepeda ondel orang kaya, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, sepeda ondelnya ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Dulu ketika kalian pertama kali bawa itu kan bangga bahwa kita punya itu. Tapi faktanya sekarang nggak ada dia. Makanya dia akan hilang atau rusak. Tetap kamu mengatakan misalkan saya bahagia bila di samping ada ibu ayah, nggak bisa. Kamu tetap nggak bisa bahagia. Karena menisbatkan kebahagiaan pada luar diri kita. Toh kamu tetap berpisah. Ini misalkan kita ayahnya full karena Allah Ta'ala, tetap akan bisa. Ya cinta karena guru juga akan bisa dengan saya, buktinya nanti aja sudah bisa dengan saya. Gak lama, 2 jam lagi sudah bisa. 2 jam lagi. Kayaknya setengah jam lagi. Ya kan bisa, walaupun ini oke buku villa, walaupun bilang begitu tetap ada bisa. Wahbi maksita apa yang mereka mempatiku. Nah, terus kemudian apa sih yang bisa membuat kita bahagia? Ini ilmu sulit, tapi insya Allah kalau kalian bisa, yaitu posisikan biar supaya kalian bahagia ya. Ini ilmu, memang ilmu bukan ilmu yang aneh sebenarnya, ilmu ajaran Nabi. Lantas kemudian kalau hati kita nggak boleh bergantung dengan dunia, lantas dengan apa kita bisa bahagia? Kalau ingin bahagia, tempatkan iman dan Islam di atas nikmat, segala nikmat yang ada dalam diri kalian. Nikmat punya istri, nikmat punya anak, lihat punya orang tua yang kasih sayang, di atasnya itu nikmat sehat, nikmat punya pangkat, nikmat punya suhu ilmu jarak, nikmat jadi orang sakti, ya kan? Itu di atasnya itu, sehingga nanti sampai suatu ketika kalian tidak sakti lagi, ya orang muntah sendiri misalnya, kalian tetap bisa bahagia. Amin. Ya, walaupun kalian sakit ketika nikmat itu ditarik, nikmat sehat kalian pasti sakit, ya kan? Tapi tetap bisa bahagia karena menempatkan iman dan Islam di atas segala nikmat. Artinya bahasa lebih bebas seperti ini, saya nggak apa-apa sakit walaupun masih bisa sujud ke Allah Ta'ala. Tadi soal masih bisa sholat subuh, alhamdulillah. Istri semakin galak, alhamdulillah. Saya yang penting masih bisa sujud. Nah ini penting, karena sebenarnya apa yang terjadi di orang di sini kan, sampai ke sini ada kuburan tuh, gitu. Dan di kuburan itu banyak orang yang sudah menerima balasannya, ada yang siksaan. Orang itu pernah hidup persis seperti sampean itu, pikirannya pagi sore siang kerja sebagainya, ibadah setelah selesai. Dulu mereka juga seperti itu, dan sekarang sudah tiada. Seandainya dikasih berikan Allah, sekarang saya hidupkan kamu 1 jam, apa pertanyaannya, apa yang harus mereka, harapan mereka cuma satu, bisa sujud ke Allah. Itu yang disampaikan lakot pun tapi sekarang kalian ini bodoh. Sekarang kalian ini kok mengira bahwa sujud subuh tadi lebih penting dari menangani pasien, lebih penting dari istri, lebih penting dari anak, lebih penting dari orang tua, lebih penting dari usiamu, lebih penting dari inovatif pasir dan seterusnya. Maka syafna angka hita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka sekarang aku buka biar kalian jadi orang cerdas. Di akhirat nanti kita jadi cerdas. Makanya saya ini penolong orang-orang bodoh.
Misalnya goblok, alhamdulillah. Saya malah seneng banyak orang bodoh. Maksudnya bukan saya bodohi, bukan ya. Maksudnya bodoh itu tidak kenal akhirat. Nanti di akhirat dibuka sama Allah. Ternyata sampai baru sadar subuhmu tadi kalian bisa sujud dengan sholat bersama dengan teman-teman itu lebih indah, lebih membahagiakan kalian di akhirat daripada kalian dibeli Pajero Sport Dakar terbaru harganya 650 juta. Itu lebih mulia, lebih bahagia itu juga. Sekarang Al-Basar kalian haji, kamu jadi cerdas. Nah sebelum kalian terlambat, yang maksudnya begitu. Maka sekali lagi kalian nanti tempatkan iman dan Islam di atas nikmat segala-gala nikmat yang ada di muka bumi. Insya Allah kalian bisa. Amin. Amin. Allahumma sabit qulubana ala dini. Ya Allah, tetapkanlah, mantapkanlah hati kita ini istiqomah untuk berjuang di agamamu, menjuangkan Al-Quran sifat, baik melalui KBRA, CRA, semoga. Yang penting, saya yakin karena saya mencium banyak juga yang KBRA dan memang KBRA, jadi tidak masalah. Walaupun ada yang kader Romli nggak jelas. Kadang sono, kadang sini, kadang nggak yang cuma kaosnya doang, padahal nggak punya. Jadi intinya ini adalah yang terpenting kita menjadikan iman dan Islam di atas segala-galanya, walaupun jamnya kita. Ngomong CRA itu makanya saya bilang dulu terus tolong postingannya dihapus di Facebook. Di Facebook ya, di YouTube kata pengurus. Kenapa di Facebook? Karena itu menyakiti ribuan praktisi kita. Karena judulnya sudah provokatif katanya. Judulnya provokatif itu piye? Saya bilang gitu. CR nggak penting, yang penting itu dakwah. Seolah-olah nggak menghargai orang. Nah, kalau mereka pengen dihargai maka selama itu mereka nggak bisa bahagia. Saya didik kok. Saya didik memang yang penting itu dakwah, bagaimana kontribusi kita terhadap agama Islam, iman dan Islamnya ini. Kalau CR 5 tahun, akhirnya juga sama. Kadang-kadang kalian belum 5 tahun sudah dikudeta. Iya, ya jangan sombong gitu. Apalagi jomblo, gak mau dikudeta orang. Omongannya gampang dibantah itu. Jomblo bahasa sawuk, bantai orang. Saya mau tahu apa yang mau dia sampaikan itu Pak. Sebelum kamu terlambat tak tuturi gitu. Kalau sudah nikah ini baru nanti nikah. Jadi terus saya bilang harusnya saya ini pembina, harusnya membina pengurus harian, pengurus, bukan kok pengurus malah membina saya. Itu terbalik gitu. Akhirnya inilah ibarat beruyah pasien ini. Akhirnya mereka istabah, bertobat, bukan dari saya hapus, enggak, terus kata hapus memang itu yang tersinggung pasti itu tidak benar, bukan praktisi tapi itu praktik itu atau prak-prakan nggak jelas karena nggak muklis. Padahal sudah disebutkan ketika ngeruyah kalian ingatkan bukan dari pasien, bukan mengobati orang, tapi taat kepada Allah dan Rasul. Maka tetap iman dan Islam ini yang kita jadi acuan untuk segala kenikmatan. Insyaallah itu saja. Saya kira saya tanya lagi untuk mengkonfirmasi apakah ilmu yang saya sampaikan tadi masuk atau tidak. Saya tanya sekarang, sampai nanti pulang, ketika pulang lihat dompet kosong, bahagia atau sedih? Bahagia. Sedih saya. Itu masih menempatkan dompet atas iman dan Islam. Jadi nggak paham. Paham maksud saya? Jadi simpel aja, saya itu ngasih kehidupan itu. Ngasih kita tapi nggak ada yang like. Ngasih sendiri, di-like sendiri, di-share sendiri. Akhirnya diblokir sendiri. Karena saya sudah pengalaman dari dia kan belum tahu masa saya dan sama. Kalau nanti kalian pulang dari sini, terus misalkan saja lihat istrimu kok tambah hari, tambah gemuk, kok tambah ganda,
tambah ngomel, semakin ruwet. Alhamdulillah. Kira-kira kalian ini sedih atau bahagia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabar. Kalau lagi ngomel itu nanti ininya nanti kalau dia baterainya habis insya Allah padam sendiri, akan mati sendiri. Tapi biasanya mati bukan istri kita, teman maaf kitanya yang mati duluan maksudnya. Karena nggak sabar. Itu tetap bahagia ya. Jadi sampean walaupun saya yakin biayanya di sini biaya umroh ke sini punya biaya, tapi saya yakin dengan ini walaupun kalian duitnya semakin hari semakin berkurang tapi tambah bahagia. Amin 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 amin. Ya kalian sampai orang-orang yang kufur terhadap Allah melihat sampean ini orang gila sih. Orang nggak punya duit kok buyang yu dewe karo kancane. Malah iki gak punya duit ya to. Hubungi ki wedhus sing duwe blangkone. Ayo rene yo. Sini ya. Apa sini? Ayo sok. Ganti duit. Ayo. Gak duit blas aku. Ayo sini. Aku sih ganti duit. Iya. Waduh. Terus lapo kok nyembah? Nangis bareng. Nah, jadi semuanya intinya nggak tempatkan iman dan Islam segala-galanya kenikmatan yang ada di kenikmatan melihat. Sesuatu dia Allah mengambil hak walillahi ma'afat walau ma'afat, mengambil penglihatan kalian itu bisa bahagia karena kita ada bahagia apa yang kan wa iya kan alladziina kafaru yuzukuna ka absar lamma sami'u dzikra, ketika kalian sudah zikir menjadikan iman dan Islam ini sebagai tonggak dari segala-galanya kenikmatan wa yaquluna innahu lamuslimun. Apa diri anggap gila orang bujui tambah galak malah bahagia, gak duit duit malah bahagia. Subhan edan justru dia ngomong oh terlalu edan malah seneng. Alhamdulillah edan malah alhamdulillah. Sebelum terlambat yang penting bisa sujud subuh maksudnya insyaallah itu yang menurut saya yang saya pegangi sampai dari ini sampai kapan pun sampai dari dulu sampai sekarang lah, ilmu saya simpel itu. Dan kebahagiaan itu pemicu adalah taksinat qalbiyah, sehingga tidak mudah serangan balik karena bahagia. Tahu nggak kenapa orang ini kalau yang meriah malah muntah sendiri, atau malah tiba-tiba bukulnya berkecerahan di rumah, tapi dia nggak bahagia. Ada beban psikologis ketika bentengnya jebol, taksinat qalbiyahnya. Yang terakhir ini ya, saya bisa mendoakan anallaha yarzuquna wa iyyakum as-sihah wal afiyah. Amin. Taqwa istiqamah. Amin. Wal manfa'a wal barakah. Amin. Wal futuh wal rusu' wa silah al-jadab. Amin. Wal najah wa salamah min jamil fitan. Ma dhahara minha wa batan. Wal mahabbata li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wal rusula ila Allah azza wa jalla. وأن الله يحفظنا وإياكم من كل أذلة ومن كل بلية ومن سرار الإنس والسحر والشياطين ومن الحاسد والمعتد والظالم والفاسق. يكون إن شاء الله هذه الجمعية كبيرة بجواني وسيرة بجواني جمعية مباركة وأن الله وتكون إن شاء الله دار الصحة والعافية دار الخير والاستقامة ودار الجهاد والدعوة بجاه خير البرية آمين وبسر الأسرار الفاتحة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya setelah saya salam kita buka pertanyaan ya, nggak usah panjang-panjang, pertanyaan simpel aja yang sekiranya saya nggak paham ya, biar bahagia saya ini. Karena sudah terlalu banyak pertanyaan yang saya paham. Ini ganti yang Banyuwangi yang pertanyaan yang membuat saya bingung. Karena pertanyaannya yang bertanya bingung, maka saya juga bingung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.